Indonesia, negeri dengan budaya yang kaya, kota-kota yang ramai, dan jarak yang sangat jauh. Selama beberapa generasi, bus telah menjadi urat nadi Nusantara ini, menghubungkan komunitas dan memajukan perekonomian bangsa. Hari ini, kita akan menyelami kisah salah satu perusahaan tersebut, Po Handoyo, sebuah bisnis keluarga yang telah menavigasi lanskap transportasi Indonesia yang terus berubah selama hampir setengah abad. Hari ini kita sudah berada di kantor pusat PO Handoyo di Jalan Soekarno-Hatta, Magelang. Dan sebentar lagi kita mau bertemu dengan tokoh di balik kesuksesan PO Handoyo, yaitu Bapak Daniel Handoyo Wibowo. Didirikan oleh orang tua Pak Daniel sebagai perusahaan truk. Perusahaan ini beralih ke bus pada tahun 1975. Apa yang dimulai sebagai usaha kecil telah berkembang menjadi PT Indo Transport Abdimas, sebuah perusahaan yang sangat terkait dengan sejarah negara dan rakyatnya, sambil tetap mempertahankan merek Handoyo. Perusahaan ini didirikan oleh orang tua saya. Awalnya perusahaan truk dari tahun 67, kemudian tahun 75 menjadi perusahaan bis. Nah, entah kenapa kok dipakai nama saya. Selama itu sejak sampai tahun 2015 itu namanya PO Handoyo. Jadi masih perusahaan perorangan. Kemudian karena ada peraturan pemerintah harus PT, perusahaan angkutan harus PT, maka kami dirikan PT Indo Transport Abdimas. Ya, tapi merek dagangnya tetap sebagian besar pakai nama Handoyo. Sampai sekarang. Ya, kalau persaingan ketat sekali memang betul. Banyak perusahaan baru khususnya bis wisata yang bermunculan. Bis baru dengan fasilitas yang bagus. Kalau tidak diikuti, ya ditinggal oleh penumpang. Karena kalau bis parkir di terminal itu kan orang lihat, orang milih. Jadi selain persaingan dalam kendaraan, terutama juga dalam pelayanan. Tapi yang paling penting mengandalkan Tuhan, mengharapkan pimpinan Tuhan itu saya pikir paling penting itu. Meskipun menghadapi tantangan ini, strategi utama Pak Daniel adalah percaya pada kekuatan yang lebih tinggi, sambil juga menerapkan rencana, mempromosikan perusahaan, dan meningkatkan layanan. Namun, bukan hanya persaingan yang mengancam perusahaan seperti Handoyo, faktor eksternal juga memainkan peran penting. Angkutan itu kan ada yang angkutan darat seperti bis untuk orang ya, kemudian ada kereta api, ada pesawat. Nah, kalau yang darat ini pengusaha bis itu merasa anak tiri, jadi anak emasnya itu pesawat dan kereta. Lihat fasilitasnya dikasih luar biasa. Bandara kalau bangun so mewah itu, kereta stasiun bagus, relnya banyak yang sudah dibuat ganda, jalannya tanpa hambatan. Tapi kalau bis, terminal yang bagus mana sih? Bisa dihitung dengan jari. Secara internal, perusahaan bergulat dengan masalahnya sendiri. Yang paling jelas adalah karyawan yang tidak jujur. Pak Daniel dan timnya menggunakan CCTV untuk memantau, tetapi seringkali rusak. Penipuan adalah masalah yang membutuhkan perhatian terus-menerus, itulah sebabnya perusahaan berupaya untuk meningkatkan pemantauannya. Ya, itu ada peraturan baru, istilahnya option gitu ya, itu ya baru dengar itu. Dengan option itu, intinya pajak naik, BBN, PKB naik mulai awal 2025. Kenaikan pajak baru-baru ini semakin mempersulit untuk menyeimbangkan pembukuan. Namun, menaikkan harga tiket bukanlah solusi yang mudah karena persaingan yang ketat. Perusahaan sekarang dihadapkan pada kebutuhan untuk memotong biaya atau meningkatkan jumlah penumpang. Tetapi meningkatkan jumlah penumpang juga sulit, terutama dengan pemasaran perusahaan yang kurang dimanfaatkan. Handoyo mengakui bahwa pemasaran bukanlah keahlian mereka. Mereka tidak memiliki strategi pemasaran khusus, juga tidak menganalisis demografi pelanggan mereka. Mengandalkan dari mulut ke mulut dan promosi untuk agen perjalanan tidaklah cukup. Namun, mereka memahami perlunya meningkatkan jumlah penumpang sebagai cara utama untuk menghadapi kenaikan harga tanpa mengasingkan pelanggan mereka. Untuk memastikan pengalaman positif bagi pelanggan mereka, Handoyo berinvestasi dalam pelatihan, terutama dengan kemitraan mereka dengan Hino. Mereka memiliki visi untuk menciptakan budaya layanan pelanggan di mana setiap pelanggan diperlakukan seperti raja. Tantangannya tetap bagaimana menanamkan budaya ini di semua karyawan. Ya, saat ini saya sedang bersama dengan Mbak Sri, Kepala Operasional dari PO Handoyo. Ya, saya penasaran nih Mbak Sri. Ya. PO Handoyo kan kayaknya punya banyak penghargaan di sini. Bisa minta dijelaskan Mbak, penghargaan apa saja? Yang terpampang di sini itu perizinan semua,
Ini penghargaan dari Dino karena PO Handoyo terbanyak pakai Dino. Dirjen Pajak, karena PO Handoyo juga tertib pajak. Yang ini masih banyak yang lainnya ya Mbak? Ini juga sebagian besar juga dari Dino juga. Transtech itu yang pakai GPS itu Mas. Oh iya. Jadi semua bis dari Handoyo ada GPS-nya ya? Ada semua. Perusahaan memulai dengan bus pariwisata tetapi telah beralih ke rute reguler yang lebih menguntungkan. Perusahaan juga menyediakan layanan penjemputan untuk penumpang tertentu, tetapi ini adalah layanan yang membutuhkan lebih banyak struktur. Kalau untuk mekanik dan pengemudi itu ada kerjasama dengan dealer, akan kebanyakan pakai merek Dino. Jadi di training di sana. Ini kami tadi wawancara, semua mengatakan itu baik. Tadi saya sudah sampaikan, parameter orang baik dan enggaknya biasanya ketika susah. Nah semua ngatain baik Pak, saya jadi penasaran Pak. Kita semua dari UGM, cita-citanya ingin menjadi pengusaha juga. Tapi pada waktu COVID, Bapak melakukan sesuatu yang di luar pengusaha bisa lakukan atau biasa lakukan. Yaitu Bapak sampai rela menjual mobil pribadi supaya dapat mensejahterakan karyawan. Pak, pemikiran pada waktu itu dan kenapa Bapak kok seberani itu Pak? Ya semua ini berkat Tuhan bahwa kami bisa melalui COVID sampai sekarang sudah bisa pulih lagi, itu semua berkat Tuhan. Keadaan sulit itu ya kita tanggung bersama, nggak boleh pikir sendiri, tapi ya harus memikirkan rekan-rekan semua yang sudah bertahun-tahun bahkan yang berpuluh tahun bekerja di perusahaan ini susah senang bersama, termasuk ya tentu salah satu cobaan terbesar pada waktu COVID. Kami terdampak sekali, tapi puji Tuhan sudah bisa melalui dengan baik dan sekarang sudah lancar kembali. Ini semua tidak lain karena berkat dan pertolongan Tuhan. Pak Daniel dan timnya menghadapi berbagai tantangan, tetapi mereka bertekad untuk menjaga bisnis keluarga ini tetap berjalan selama 50 tahun ke depan, selalu beradaptasi dengan perubahan zaman. Kisah Po Handoyo adalah mikrokosmos transportasi Indonesia. Ini adalah kisah tentang keluarga, ketahanan, dan adaptasi konstan dalam menghadapi tantangan yang tak henti-hentinya. Saat perusahaan bergerak maju, mereka melakukannya dengan pengetahuan bahwa kesuksesan mereka yang berkelanjutan bergantung pada kemampuan untuk melayani dan terhubung dengan masyarakat Indonesia. Dari hasil observasi lapangan yang kami lakukan, ditambah dengan kajian mendalam bersama tim, kami telah merumuskan langkah konkret untuk menjawab berbagai tantangan yang ada. Hasil dari proses ini bukan hanya sekadar laporan, tetapi sebuah solusi nyata yang bisa langsung diterapkan di lapangan. Kami menghadirkan pelatihan berbasis kebutuhan, standar operasional prosedur yang lebih efektif, serta rekomendasi strategis yang dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi di berbagai aspek. Oleh karena itu, kami berharap bahwa output yang telah dihasilkan dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi sistem secara keseluruhan. Kami siap mendukung implementasi langkah-langkah ini, karena bagi kami, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah investasi besar untuk masa depan. Bersama, kita wujudkan perubahan yang nyata.